على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Masya Allah berikan pada kita, nikmat Islam, nikmat sehat afiah, nikmat taufiqul hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk hadir duduk di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, niat soleh kita mendapatkan pahala, ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang al-faqir hormati segenap para asatidah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya guru kita Ustaz Syahabuddin MA, orang tua kita ada Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Fauzi, Bapak Haji Hussein Fauzi, orang tua kita Bapak Marzuki, Bapak Haji Gunawan, para hajiah, para hujjaj yang lainnya, para tokoh, mohon maaf tidak tersebut nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, cinta, ta'zim saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kita buka dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmat Allah, wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiah, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi usia kita, diberkahi rezeki kita, anak keluarga kita, keturunan kita dijadikan anak keluarga keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah la hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin summa ila arwah sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa salah azam faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi jami sadatina li abi alawi مشارق الأرض إلى مغاربها شيخ مربي رجل عبد الله بن مرشاد حسن مهدي الواحد الرحمن من قال الشيخ صلاح ثم إلى أرواح مسكية أنصر الله من سرك من سمر رسول جمعت منهج ساوي زيهاوي بواسع وصولهم وأفراد ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا
وفضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang sunnah-sunnah yang berada di pertengahan salat. Kemarin kita telah membahas ada beberapa hal yang disunnahkan, mengangkat tangan ya. Maka mengangkat tangan ada beberapa tempat disunnahkan, yaitu ada 4 tempat ya. Anda bahas secara global, Anda ulang sedikit. Pertama ketika takbiratul ihram ya, ketika takbiratul ihram dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an rahimallahu taala rahmatal abrar, disunnahkan ya di dalam salat takbiratul ihram disunnahkan mengangkat kedua tangan ya. Kedua, indar ruku, ketika ruku ya, ketika ruku disunnahkan mengangkat tangan. Yang ketiga, indal i'tidal, ketika i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah, itu disunnahkan juga mengangkat kedua tangan. Dan yang terakhir disunnahkan mengangkat kedua tangan indal qiyami min tasyahhudil awal, ketika kita bangun dari tasyahud awal. Selebihnya di dalam salat tidak disunnahkan mengangkat tangan kecuali pada 4 tempat saja ya. Jadi 4 tempat doang yang disunnahkan, selebihnya tidak disunnahkan dalam mazhab Syafi'i mengangkat tangan. Makanya jangan heran kalau kita umroh, sebagian saudara kita ada yang nggak mengangkat tangannya ya, karena memang dalam mazhab kita juga mengangkat tangan itu tidak wajib tapi sunnah ya. Pelajaran yang selanjutnya sekarang, hal yang kelima ya, kalau nggak salah sampai situ ya. Nah, kalau nggak salah ini juga agak-agak lupa ya, Anda belum lihat YouTube deh, nggak sempat lihat YouTube. Yang kelima disunnahkan di dalam pertengahan salat sakatatus salah ya, diam di dalam salat ya. Jadi ada yang disunnahkan kita berdiam sejenak ya di dalam salat. Nah, jadi dikasih space dikit ya, disunnahkan kita diam sesaat, sebentar saja, nggak lama ya, jangan sampai kayak ngopi ya sampai 5 menit jangan ya. Sekedar kita menghela nafas ya, menghela nafas. Nah, itu disunnahkan kita diam. Yusannu lil musalli ay yaskuta fi salatihi 6 saktatin ya, disunnahkan bagi orang yang salat diam di dalam salatnya 6 diam ya, 6 tempat ya. Kullu saktatin biqadri subhanallah, setiap diam ukuran bacaan subhanallah. Jadi jangan langsung, disunnahkan diam sebentar. Ada 6 ya, ada 6 tempat dianjurkan ya kita diam ya. Pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah kita diam dulu ya, Allahu akbar ya, baca tuh kita tuh habis takbiratul ihram diam sejenak tuh ya, Allahu akbar, diam sejenak, sekedar bacaan subhanallah, baru kita bilang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirnya ya, sampai akhirnya. Itu disunnahkan diam. Terus wa du'a wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi ya, dan di antara doa iftitah dan ta'awuz ya, doa iftitah dan ta'awuz, habis Allahu akbar diam, kita baca doa iftitah Allahu akbar kabira, selesai doa iftitah ya, kita diam sejenak, baru baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Itu tempat yang kedua. Yang ketiga, baina ta'awudhi wal fatihati. Ini enak nih berurutan nih ya, ngapalinnya berurutan enak. Di antara ta'awuz dan suratul Fatihah. Jadi abis a'udzubillahi minasyaitonir rajim disir ya, jangan dijahar
Ya, baca ta'awuz itu dalam mazhab Syafi'i sunnahnya disir. Disir maksudnya apa? Kita doang yang denger. Ya, jangan dikencengin. Ya. Nah, kencenginnya nanti pas bismillah sampai waladhdallin. Itu juga kalau sholatnya sholat jahar. Ya, kalau sholatnya johor jangan. Ya, sholat johor, sholat asar. Kalian pernah waktu itu sholat di mana ya waktu itu? Ya, kita lagi mampir di satu tol kalau nggak salah. Sholat zuhur. Itu udah telat jam 1-an sampai setengah 2 gitu sholat. Nah, bikin jamaah baru. Nah, ada orang yang sedang sholat. Kita ikut sama dia. Dia pas di rakaat kedua, kita saat itu lagi rakaat kedua. Dijahar sama dia. Dijahar. Ya, ala kulli hal. Ya, pelajaran buat kita ya agar kalau sholat sir kita disunnahkan sir, kalau sholat jahar kita disunnahkan jahar. Sholat jahar subuh, maghrib, isya. Zuhur dan asar tidak disunnahkan jahar, ya disirkan saja. Ya. Tadi mana? 3 ya. Baina ta'awuzi wal fatihah. Di antara ta'awuz dan fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Ini kalau kita nggak perhatikan, kita menhajar-hajar aja Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira mubasyarah. Ya, langsung kita. Kalau kita nggak perhatikan, nggak khusyuk, kita nggak hadir, kita punya hati, ya kadang-kadang sunnah-sunnah yang begini nih kadang-kadang kelewatan sama kita. Sayang ibadah kita, ya pahalanya, ridhonya Allah di situ banyak, ya hal-hal yang kecil itu, ya sia-sia sayang kita nggak dapatkan bonus, ya sunnah kan bonus, ya kalau ibarat gaji itu kalau wajib pokok, sunnah tuh bonus. Kalau banyak bonusnya enak apa? Enak antum kalau kerja, ya atau ngajar, atau jadi gojek, atau apapun profesi antum, gaji pokok antum sekian, tapi banyak bonusnya, enak apa enggak? Enak. Ya begitu juga kita ibadah, ya banyak bonusnya, banyak pahalanya, udah ibadah tersebut dilipat gandakan sama Allah, dikasih bonus lagi. Makanya kadang-kadang dalam sebagian ulama mengatakan, malaikat itu heran kalau ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, katanya. Heran malaikat. Ya kok bisa ya kita mendapatkan keistimewaan karena Nabi Muhammad. Salat setiap ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Belum lagi kita di setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar. Belum lagi fadilah menuntut ilmu. Wah, bukan main. Ya, belum lagi fadilah sholawat, belum lagi fadilah baca Quran. Ya, 1 huruf 10 kebaikan. Itu kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat lebih lagi. Ya, insyaallah ya. Makanya siapa namanya Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, yang ana pernah kutip juga dalam kitab Bahjatul Wasail. Beliau mengatakan, ketika kita bangun di pagi hari, itu kita wajib bersyukur atas 4 hal. Ya, ketika kita bangun di pagi hari, bangun nih habis baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur lagi tuh habis itu. Alhamdulillahilladzi nawwaral qalbi binuril huda wa lam yaj'alni dhallan wa ja'alani minal mu'minin. Bersyukur tentang iman pertama. Bersyukur akan Islam dan iman. Kedua Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Bersyukur kita digolongkan jadi umat Nabi Muhammad. Itu bersyukur, nikmat besar. Ya, kalau bukan Nabi Muhammad lah Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Azab udah turun dari dulu kali. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, umat-umat terdahulu dibinasakan langsung kes sama Allah. Ya, umat Nabi Muhammad ya ummatun marhumah, umat yang dikasihi, yang disayangi sama Allah, yang diduluin, ya nggak boleh masuk surga kecuali setelah umat-umat terdahulu, kecuali umat Nabi Muhammad duluan masuk surga. Ya, ini kita bisa dapat kemuliaan itu gara-gara siapa, Pak? Gara-gara Nabi Muhammad. Makanya wajib, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kita bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya, jadi benar kalau ada yang mengatakan perayaan Maulid bukan setahun sekali. Nah, tapi bersyukurnya kita akan kehadiran Nabi Muhammad itu setiap hari, benar.
Emang harus bersyukur. Setiap hari bersyukur. Walau anna sa'ina kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kata siapa? Dibai. Seandai kata setiap hari kita bersyukur merayakan hadirnya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, maka itu niscaya wajib kita bersyukur. Nah, jadi bersyukur itu nggak terikat waktu, kapanpun kita bersyukur. Ya. Mana tadi? Yang keempat, baina akhiril Fatihah wa amin. Di antara akhir ayat Fatihah dan amin. Jadi waladdallin. Diam dulu, Pak. Jangan langsung nyamber. Diam dulu. Tarik nafas baru amin. Usahakan aminnya kita makmum bareng dengan aminnya imam. Ya, kenapa? Ada hadis yang mengatakan siapa saja yang makmum aminnya makmum, jika aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam, maka akan diaminkan oleh para malaikat. Ya, maka diusahakan aminnya kita bareng dengan aminnya imam. Jadi pas imam waladdallin bukan panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam napasnya habis itu. Napasnya habis. Tunggu dia tarik napas. Baru kita amin. Nah, kan cakep begitu tuh. Tapi ini nggak berlaku nih kalau tarawih nih. Kalau tarawih cepet-cepet deh. Ya, sunnah-sunnah ini kadang-kadang kita tinggal, termasuk anak kadang-kadang. Ya, sunnah-sunnah ini kita suka tinggal. Ya. Terus yang kelima, baina amina wa surah. Di antara amin dan surah, habis amin. Kan antum perhatikan deh, Ustaz Sahab atau Ana, ketika amin nggak langsung baca surah, diam dulu sebentar, baru Bismillahirrahmanirrahim, baca ada surah tuh APK, Al-Ikhlas ke Al-Falaq ke An-Nas, bebas deh. Ya. Nah, yang keenam, yang keenam, baina surati war ruku. Ini yang jarang sekali orang kadang-kadang kelupaan. 1 sampai 5 mungkin orang ingat. Yang keenam apa? Di antara surah dan ruku. Dari surah habis surah fasalli li rabbika wanhar. Diam dulu tuh. Baru Allahu akbar. Nah, baru ruku. Wanhar Allahu akbar, langsung buru-buru. Enggak, disunahkan diam sejenak. Ya, ini yang keenam. Yang enam yang sering kita suka luput. Nah, ini 6 hal ini disunahkan kita diam. Nah, jadi ilmu yang sedikit ini kita amalin. Ya, 6 hal ini kita ingat. Enak berurutan Pak, dari takbiratul ihram. Dari takbiratul ihram kemana? Ke doa iftitah. Bisa doa iftitah. Doa iftitah dulu, jangan ta'awuz dulu. Nah, nanti diajarkan tuh, tidak disunahkan baca doa iftitah kalau kedahuluan ta'awuz. Ya, kalau kedahuluan ta'awuz. Jadi doa iftitah itu sebelum ta'awuz. Ya, sebelum ta'awuz. Kalau kita bilang Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah kelepasan begitu tuh, nggak disunahkan lagi doa iftitah. Nanti kita baca tuh. Ya. Yang keenam, sunnah-sunnah yang ada di pertengahan salat, doaul iftitah, membaca doa iftitah. Yusannu bi khamsati syurut. Disunnahkan membaca doa iftitah dengan 5 syarat. Ya, dengan 5 syarat. Pertama, ayyudrikal imama fil qiyam. Disunnahkan kita baca doa iftitah kalau kita mendapatkan imam masih berdiri. Ya, kalau sudah imamnya ruku, kita ruku, nggak usah baca doa iftitah. Ya, ketika kita mendapatkan imam masih berdiri, disunnahkan kita baca doa iftitah. Fala yusannu idza adrakaha fir ruku' aw sujud aw al-i'tidal aw tasyahhud. Enggak disunnahkan tuh. Kalau imam sudah i'tidal, udah ruku, udah tasyahud, enggak disunnahkan lagi. Misalkan kita lagi masbuk nih,
Ya, imam sudah lagi tasyahud awal, imam lagi tasyahud awal. Kita takbirkan Allahu Akbar. Jangan baca doa iftitah, Pak. Langsung ikut keadaan imam tasyahud awal. Ya nggak disunahkan gitu ya. Kalau baca juga makruh, makruh. Sesuatu yang disunahkan, yang tidak disunahkan dikerjakan makruh dalam salat. Yang kedua, alla yasra'a fit ta'awuz. Yang kedua, tidak didahulukan oleh ta'awuz. Jadi doa iftitah tuh setelah takbiratul ihram, doa iftitah. Diam sejenak, doa iftitah. Ya, ta'awuz itu posisinya dalam mazhab Syafi'i setelah doa iftitah sebelum Fatihah. Nah, itu posisinya ta'awuz. Posisinya ta'awuz di mana, Pak? Setelah doa iftitah sebelum Fatihah. Jadi kalau kita kedahuluan ta'awuz, Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak disunahkan lagi doa iftitah. Ya, karena sudah mencakup daripada ta'awuz. Ya, ta'awuznya sudah menutupi doa iftitah. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu. Kalau yang ketiga disunahkan baca suratul Fatihah kalau tidak khawatir keluputan sebagian suratul Fatihah kalau kita baca iftitah. Hasan itu nggak mau. Habib Salim mau. Akhir-akhir hayatnya baru mau direkam. Nggak mau direkam. Padahal hafal Quran 30 juz. Ngajar sampai 5 jam nggak pakai kitab. Bahkan waktu salah satu muridnya Habib Salim, orang Britania, melihat video Habib Salim lagi mengajar Sahih Bukhari, mengajar Ihya Ulumuddin. Kata syekhnya di sana di Britania, ajib ngomong berjam-jam nggak berhenti-berhenti. Kitabnya pasti banyak banget. Nah, dikasih unjuk videonya. Ini syekh, nggak pakai kitab. Nggak pakai kitab ngajarnya. Jadi kitabnya di otak semua. Kitabnya nggak pakai kitab. Kalau kita kan pakai kitab aja salah. Pakai kitab aja salah neranginnya. Ya, baca nahwunya salah. Ya, dia bilang nggak pakai kitab. Dan dicek sama muridnya itu penasaran. Bener apa yang beliau ucapkan, bener halamannya sekian. Makanya dijulukin Sultanul Ulim, Sultanul Ulama. Dijulukin sama ulama Al-Azhar. Yang julukin itu ulama Al-Azhar kalau salah. Ya, ama abahnya Abi Abdullah Syatiri dijulukin Sultan Ulama. Saya kunu Sultanul Ulama katanya. Ya, rahimallahu taala. Kenapa? Karena mereka ihtiyat, khawatir ada kesalahan, dan kesalahan ini sampai keluar padahal tidak ada niat maksud tujuan beliau untuk mengucapkan sesuatu kesalahan dengan sengaja, ya. Tamam. Emang bagusnya di sharing dulu nih Bang Dul, ya. Bagusnya nih YouTube di sharing dulu. Ustaz Ali ini gimana, ada kesalahan nggak, ada yang perlu dipotong nggak, ya, baru di share. Masukan dari Haji Hussein itu bagus juga, ya. Kalau ada kesalahan semoga difilter dulu sehingga kadang orang yang nonton, Pak, orang yang dengerin nonton itu nggak, tujuannya bukan thalabul ilm, nyari kesalahan. Kadang nyari kesalahan, orang nonton YouTube nih, gimana salahnya nih Ustaz Sahab nih, ada kesalahan dipotong nih, di up deh, padahal kebaikan Ustaz Sahab sangat banyak, misalkan faedah-faedah yang lain sangat banyak. Nah, itu orang, ya, maka dikatakan oleh ulama, syarrul wara man bi aibin nas yastaghilu mislul zubabi yara'il maudi al-ilali. Kata ulama, seburuk-buruknya orang adalah yang suka mencari kesalahan orang. Mislul zubab, seperti apa? Seperti lalat. Yara'i maudi al-ilali, yang suka nemplok di tempat-tempat yang kotor. Lalat coba, Pak, dikasih yang madu, dikasih yang mantep nggak mau, dia maunya timploknya di mana? Di kotoran. Nikmat banget jadi kotoran deh, abadal abidin. Nah, itu disifatkan sama ulama, kalau kita demen suka mencari kesalahan orang lain seperti lalat, ya. Padahal kesalahan kita teramat banyak, bahkan tidak terhitung, ya, tapi kesalahan orang di depan mata terlihat selalu di mata kita. Padahal kesalahan kita sendiri bahkan nggak terhitung, yang sirran baik yang jahran, baik yang sembunyi-bunyi maupun yang terang-terangan. Terus apa lagi tadi? Habis ya udah ya? Hah? Yang keempat. Oh, yang keempat.
Ya tadi yang ketiga, ya tidak dikhawatirkan luputnya sebagian baca surat Al-Fatihah. Kalau kita baca nggak takut luput. Kalau nggak takut luput baca iftitah. Kalau takut luput tidak disunahkan lagi baca iftitah. Yang keempat, alla takuna salat janazah. Ya, tidak disunahkan baca doa iftitah kalau salatnya bukan salat jenazah. Jadi kalau salat jenazah nggak disunahkan baca doa iftitah. Ya. Jadi baca doa iftitah itu sunnah kecuali sholat jenazah gitulah. Ya. Kenapa? Li'annaha mabniyatun ala takhfif. Karena sholat jenazah dianjurkan jangan lama-lama. Ya, kan kalau orang meninggal sunnahnya buru-buru diapain? Dikubur, disegerakan. Ya, mandi rapi. Habis mandi kalau bisa sholatin di rumah. Kalau misalkan meninggal malam nih kan sebagian orang kadang beda-beda ya. Ada orang meninggal misalkan jam 3 malam, jam 2 malam, langsung dimandiin tuh. Nah, kalau dimandiin langsung buru-buru disolatin sama keluarganya aja. Nanti kalau mau disolatin lagi di masjid nggak apa-apa. Yang penting yang sudah solatin di rumah tidak boleh sholat lagi di masjid, karena sholat jenazah nggak boleh 2 kali. Ya, maksudnya orangnya yang sholat nggak boleh 2 kali. Kalau disolatin di masjid juga dibawa lagi ke sana boleh aja. Orangnya nggak boleh. Yang sudah sholat di rumah nggak boleh mensolatkan di masjid. Ya, bagus. Dikhawatirkan soalnya kalau udah mandi dikhawatirkan tadi keluar sesuatu. Ya, keluar sesuatu di kemaluannya, sholatin aja. Ya. Nah, ini mesti paham orang yang memandikan jenazah. Biasanya yang mandiin jenazah tuh habis mandiin nyolatin dia. Nah, besok jam 7 dibawa ke masjid disolatin lagi sama jamaah masjid boleh ya, tapi yang sudah sholat di rumah tidak sholat lagi di masjid ya. Kenapa? Karena mabniyatun ala takhfif ya, jadi nggak lama-lama ya sholat jenazah. Yang kelima, alla yakhafa khurujal waqt ya, tidak khawatir keluarnya waktu. Bangun subuh 5:30 lewat 5 5:40 apa 5:35 deh, 5:35, 5 menit lagi terbit. Ya, kalau nggak salah sekarang jam 5:41 ya, apa 5:45 terbit. Terbit matahari. Jam 4. Terbit matahari. Ya, kalau sudah dikit lagi keluar waktu, jangan pakai baca doa iftitah. Langsung kita yang wajib-wajibnya saja. Ya. Nggak disunahkan lagi baca doa iftitah. Kenapa? Dikit lagi khawatir kalau kita ngamalin sunnah waktu keluar. Ya, nah ini pentingnya kita nuntut ilmu. Orang sholat udah kesiangan. Dia ngaji baru sekali, misalkan. Dia sholat, astagfirullah, Allahu akbar, kabira, walhamdulillah. Kata Ustaz Ali sunnah baca doa iftitah. Tahu-tahunya sudah keluar waktu. Ya, nah itu ya. Kita paham sunnah sama rukun di dalam sholat itu gunanya suatu saat kita begitu tuh keadaan begitu kesiangan atau apa kita bisa lakukan atau kita amalin ilmu yang kita pahami ya. Jadi yang wajib-wajibnya saja, yang sunnah-sunnah kita tinggalin. Baca surah nggak usah baca surah sunnah ya, kalau posisi kita hampir keluar waktu ya. Makanya salut sama Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ahmad bin Hambal itu dari umur 8 tahun Pak ya, sholat tahajudnya 300 rakaat. Sholat tahajudnya 300 rakaat. Imam Syafi'i mengasih pengemis 4 dinar. Kalau kita baca biografi ulama mazhab dari Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu orang-orang besar Pak, orang-orang hebat semua, orang-orang alim. Jangan bicara tentang hafal Quran bagi mereka udah biasa. Makanya ini sering bilang, kalau di kitab-kitab fikih atau kitab-kitab ulama itu gelar al-hafiz itu bukan orang hafal Quran, orang yang hafal hadis. Al-hafiz. Kenapa ulama-ulama nggak pakai gelar orang yang baca Quran? Karena zaman dulu ulama nggak hafal Quran aib. Jadi hafal Quran biasa. Nah, al-hafiz itu adalah gelar buat orang yang hafal ribuan hadis.
berikut sanad-sanadnya, bukan hadisnya doang. An siapa terus sampai kepada Rasulullah. Jadi satu hadis bukan teks hadisnya saja, annya dibaca an siapa terus ya sampai kepada Rasulullah. Nah, itu baru satu terus, nah, itu apal ribuan hadis. Nah, baru dapat gelar Al-Hafiz ya. Ya, kalau sekarang Al-Hafiz buat orang hafal Al-Quran. Ala goli hal ya. Apa sih? Ya, cuma kalau kita tarik sejarah, Al-Hafiz itu gelar buat orang yang hafal ribuan hadis, berukut sanad-sanadnya. Jadi maksudnya apa? Kita baca atau kita kupas sedikit tentang biografi ulama madhab agar kita nggak sembarangan, mulut kita nggak jahil, ya, berani menghujat atau menghina ulama madhab. Ya. Mereka ibadahnya 300 rakaat tahajud. Kita berapa rakaat? Gue tanya berapa rakaat kita? 2 rakaat aja dipoto. Ya, 2 rakaat aja dipoto. Sodako 100.000 kalau nggak diumumin ngambek. Gue gak sholat lagi ya, Nur Hidayah. Gue sumbang itu tuh 100.000 gue nyumbang tuh. Pasir gue nyumbang. Ngambek dia ke masjid lagi. La haula wala quwata. Ya. Jangan gitu begitu ya. Nah, kita biar tahu, biar sadar diri ya, siapa kita, siapa mereka. Ya, Muhammad bin Hambal dalam riwayat, dalam tarikh 300 rakaat bertahan sampai umur beliau berapa gitu, di masa tuanya beliau sakit. Hanya mampu 150 rakaat sampai meninggal. Ya, udah tua beliau, nggak mampu 300 lagi karena badannya. Akhirnya dia mampu hanya 150 rakaat. Makanya dia punya guru Habib Salim Asy-Syatiri, beribadah jangan nunggu kita tua. Karena ketika tua kita hanya punya keinginan tapi nggak ada punya kemampuan. Jadi ibadah dari muda. Sholawat, istighfar, baca Quran dari muda. Kenapa? Nanti kalau udah tua, Pak, kita cuma punya keinginan doang. Aneh pengen tahajud, baru bangun kertek. Punya keinginan tapi nggak punya kemampuan. Jadi kadang-kadang anak muda kan suka tertipu. Nanti aja ibadah kalau dia tua. Nah kalau dia tua ente punya keinginan dong, nggak ada kemampuan. Bahkan belum tentu sampai tua. Ya, belum tentu sampai tua. Ini yang udah tua-tua alhamdulillah panjang umur, masya Allah. Kita yang muda-muda belum tentu sampai tua. Yang masih muda. Jadi jangan tertipu. Ambil kebaikan yang kita bisa lakukan, manfaatan sebisa mungkin. Kita mampu lagi suatu hal, apa aja yang kita bisa kita lakukan semaksimal mungkin, sebisa kita. Waktu kosong, ya, misalkan kita nonton bola, pegang tasbih, baca sholawat. Jadi nonton bolanya ada hal positif, baca istighfar, ya. Lagi main HP misalkan, sambil pegang tasbih nggak jadi masalah, ya. Jangan sampai kita sesuatu itu keluar nafas kita sia-sia. Sholawat, yang gampang sholawat deh. Ya, kalau baca Quran kan nggak mungkin sambil main HP, kecuali emang Qurannya di HP. Ya kan nggak mungkin. Ya, yang hal-hal istighfar, sholawat, subhanallah, alhamdulillah. Seenak antum deh gimana. Yang penting maksimalkan kita punya umur, ya. Maksimalkan kita punya waktu. Nah, dalam doa iftitah ini ada 3 riwayat. Ya, dalam doa iftitah ada tiga riwayat. Ya. Ada bacaan doa iftitah, riwayat yang pertama Imam Muslim. Ya, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillah rabbil alamin la syarika lahu bidzalika amartu wa ana minal muslimin. Itu riwayat yang pertama. Yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minan khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Itu riwayat yang kedua. Jadi jangan berantem Pak gara-gara doa iftitah. Mau berkabiro, mau baca bagaimana? Ya, lu ngajinya baru 1 kitab. Buka lagi kitab, ada banyak riwayat, hadis itu banyak ribuan. Hadis itu ribuan. Yang ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sampai situ doang riwayat ketiga. Nah, kita nih kebanyakan
menggabungkan dua riwayat. Kebanyakan kita pada umumnya Allahu Akbar kabiro, terus tuh wajah tu wajhi, gabungin dua riwayat. Kalau saudara kita banyak yang Muhammadiyah, dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya. Nah, kalau kita biasanya pakai dua riwayat tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillah gitu subhanallah berkata wasila. Ini wajah tu wajhiya itu. Ya, kita biasanya pakai riwayat dua riwayat itu digabungin. Gak jadi masalah, dua-duanya sah. Yang PA yang kagak sholat. Yang PA nggak sholat, yang sholat berantem mulu. Yang nggak sholat kita gimana caranya dia biar sholat? Nah, gimana ngerangkul dia dengan sesuatu yang bisa menarik dia? Ya kita yang sama-sama sholat berantem. Ya sampai kiamat kurang 2 hari nggak? Ya Palestina Gaza nggak bakal bisa diselamatin. Nih, apa gara-gara berantem mulu. Udah azan nih. Allahu a'lam. بالصواب ربي زدني علما وارزقني فهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم يا محاول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحرب حسنة في الآخرة حسنة وفي العالم صلى الله عليه وسلم Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.